sekarang kita sudah ada di sebuah kawasan. Di mana ini? Ini utaranya Australia dikit. Oh. Nah, jadi cuma situ itu. Utaranya Australia. Iya, ini iya. banyak kanguru di sebelah sono. Berarti selatannya mana ini? Di situ. Sana. Iya. Oh, berarti Kita terus ini kita di sini. Kita di lornya. Ini di sini. Iya. Mana ini? Ini saat ini kita ada di Balai Kelurahan Banjarrejo, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan untuk hari ini. Jadi maksudnya ini dekat mana? Kan nggak tahu. Ini tuh Tanjung dekat Sari. pantai, Mbak. Oh, dekat pantai. Kalau kita ke selatan, ini sudah langsung ke pantai. Bahkan kelurahan sini tuh ikut pantai itu ikut kelurahan sini ya, Pak Lurah. Nah, ini jadi punya. ini Pak Lurahnya pantai. Ini punya pantai ini kelurahannya. Keren sekali ini. Pokoknya Jadi ini paling potensinya agak ini ya lebih kaya dibanding Iya, jadi kelurahanku kan nggak punya apa-apa. kalau biasanya kelurahan tuh cuma dibatasi wilayah-wilayah. Kalau ini sampai sana mungkin ya nggak tahu saya pantainya sampai mana itu. Pokoknya ini kelurahan yang punya pantai sendiri, Nah, punya gunung, Iya toh? punya apa-apa. Nanti kita akan tanya-tanya. Iya, dan hari ini saya Marta Sasongko Dan saya Aat Kumorojati. Kita ini sedang di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Judulnya adalah Sarasehan Sibakul. Makanya kita undang ini di sini ibu-ibu. Nah, ini Pak Tri Saktiana langsung hafal isinya ibu-ibu, Pak ya. Hari ini ketemu lagi para pelaku UKM yang ada di sini dan tentu saja perempuan-perempuan hebat. Tepuk tangan dong buat Anda semuanya. Kita di sini pengen cerita-cerita, kita pengen ngobrol, kita pengen tahu seperti apa UMKM yang ada di sini. Benar banget. Dan kita nggak cuma ngobrol, tapi kita juga memberikan fasilitas yang kita bawa. Wah. Apa Mas, WC umum? Bukan. Kita punya pendaftaran Sibakul. Oh. Jadi nanti bisa dapat NIB. Bisa dapat fasilitas free ongkir. Nah, banyak sekali nanti akan kita ceritakan. Dan kita punya satu lagi di acara ini, kita punya namanya foto produk gratis. Jadi semua produk-produk yang ada di sini boleh dimintain foto. Kalau sudah punya file fotonya bisa untuk jualan online. Jadi foto produk ya, bukan foto wajah. Bukan, tapi kalau kita kan jualannya wajah. Terus kita nggak tahu yang di foto yang apa. Apakah kita setor wajah? Iya. Nah, hari ini dari Dinas Koperasi dan UKM DIY bawa tim. Coba dong berdiri Mas Dimas sama Atika. Mbak Atika. Ibu-ibu boleh lihat di sana. Itu dia mereka berdua. Ini adalah tersangka utama kita. Ini nanti yang harus NIB. Betul. Ibu-ibu harus aktif memberikan pertanyaan yang sulit-sulit kepada Mas Dimas dan Mbak Atika. Iya. Nanti pokoknya akan dibantu semuanya, diinformasikan apa saja tentang Sibakul. Boleh dong kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Itu kalau Dimas agak jauh ke sini, kalau Atika ora ya. Tadi katanya juga habis dari pantai mereka. Oh iya toh, dari pantai. Bersih-bersih di pantai. Bersih di pantai. Terima kasih. Sekali. Iya, dan kita sekarang juga bersama dengan Salah Dua. Dapat 8 berarti. 8 ya dari. Ini yang pertama, ini Bu siapa, diperkenalkan Bu. Namanya, usahanya atau bikin apa atau dari kelompok apa, coba dikenalkan. Ini nama saya nama saya Suparti Ningsih dari Dusun Keruk, Banjarjo, Tanjung Sari. Produk saya dari Mangleng. Mangleng itu dari dusunnya Keruk. Keruk. Suka Keruk. Oh iya. Mangleng. Wah, ini banyak banget di Gunung Kidul ya. Kenapa tetap milih bikin Mangleng? Lah, Gunung Kidul kan khasnya telo. Ini telonya dari Keruk atau dari mana? Asli dari Keruk, panen sendiri. Oh, panen sendiri? Iya. Luar biasa. Panen sendiri, dibikin, terus dibikin mateng, gurih sama pedas manis. Oh, dibikin rasa-rasa gitu ya. Iya. Ini dibikin kelompok atau? Ada kelompok tapi cuma 3 orang. Satu kelompok berapa kalau satu kelompoknya? Itu 3 orang tadi. Cuma 3 orang. Oh, alah 3 orang. Iya, cuma 3 orang. Ini kelompok lungguan nih. Jadi ini tuh biasanya kelompok gibah. Terus ganti kelompok Mangleng. Oh, ya ora apa-apa ya, jenenge ya kelompok. Awake dhewe kelompok wong loro. Kita gibah terus ya. Grup WA isine wong loro. Kan ini teman saya yang bikin
mentahnya. Terus saya yang bikin matengnya. Oh, matengnya itu maksudnya jadi manggleng. Jadi itu yang pedas manis. Oh ya. Jadi jurusan mentah di sana, jurusan mateng di sini. Yang satu bikin mentahnya, Ibu bikin matang. Yang satu ngapain? Kan ada 3 itu. Yang satu bikin apa? Cari telonya. Masakake ya. Cepet golek bahan. Oh, berarti pembagian tugas. Pembagian tugas. Terus ini dijual kemana? Masarin siapa ini yang masarin? Saya yang masarin lewat online. Online-nya apa online-nya? Belum cuman ini di WA sama Facebook. Oh ya. Terus yang beli orang mana? Wonosari sama Jogja. Oh lumayan, tak kira tetangga sebelah. Enggak, tetangga sebagian besar bikin semua kayak gini. Kado silang berarti. Kalau di sini. Lah iya, kalau tetangga kan enggak pada beli toh. Iya, lakunya di Wonosari sama Jogja. Oke, berarti sudah keluar dari sini ya, keluar dari daerah sini. Oke. Apa yang membedakan mangglengnya Ibu dengan tetangga-tetangga? Kan harus punya pembeda. Bedanya ini apa? Ngiris itu. Potongannya? Potongnya itu pakai alat. Wah, apa alatnya? Emang lainnya dicokoti? Alatnya bikin sendiri. Emang ada alatnya? Ada. Apa maksudnya? Kayak pasah gitu. Oh, kayak pasah. Kalau yang tetangga yang nggak dijual kan cuma pakai pisau. Oh. Itu bisa tebel-tebel bikinnya. Oh iya. Kalau ini dipasah. Iya, dipasah. Jadi apa ini kan tipisnya sama kan? Emang yang lainnya nggak dipasah apa? Enggak. Oh, pisau. Yang lainnya saya, Mas. Mirip. Dal pasah yo ono pisone lho. Loh iya. Cuma beda bentuknya. Cuma mungkin juga lebih cepat ya. Nah, yang penting ada pembedanya. Nanti kalau diceritakan ada yang sesuatu yang beda. Jadi dijamin lebih crispy gitu. Lebih crispy. Boleh dicoba itu. Oke. Ini kalau boleh tahu, kalau segini tuh harganya berapa ini? Ini 20.000. 20.000? Iya. Oh iya. Ini mentah kan? Mentah. Oh, mentahnya 20.000. Kalau matang? Mateng kalau yang kecil yang itu 5.000. Oh, berarti mending tuku mentah kayak di ya. Irit. Ini sudah dapat izin apa? Belum dapat apa-apa nih izin. Baru belajar kan ini tadi. Oke, berarti nanti setelah ikut Sibakul langsung ngurus perizinan. Insya Allah. Caranya nanti daftar dulu NIB-nya ya. Gratis. Terus takonnya gratis loh ya. Takonnya sama Pak Nur loh. Gratis Pak ya. Kan ada Pak Nur nanti. Gratis saya Mbak aku. Naik kelas Pak. Iya toh. Gitu. Ya nanti tanya Pak Nur nanti ya. Nanti kita obrolkan. Oke, itu yang manggleng. Terus sekarang yang ini dengan Ibu siapa? Ibu Rina Widiawati. Ibu Rina, agak maju Ibu Rina. Suaranya yuk cilik loh. Ketoknya saya suwe kok angel pertanyaannya mundur. Pokoknya 3 beda pokoknya pertanyaan. Bu Rina, ini dari kelompok apa? Kami mewakili kelompok Mentari. Mentari. Dari Wonosobo 1, Banjarjo. Banjarjo, karena di Banjarjo juga ada Wonosobo Mbak namanya. Di Wonosobo. Wonosobo ini. Okay. Usahanya apa kelompok ini? Alhamdulillah kelompok kami berdiri tahun 2001. Oh enggak kesel? Oh iya. 2021. Metrekol berarti. Sekarang 2001. 2021. Berapa anggotanya? 23. 23. Orang tambah tekan saiki. 2021 23 orang. Apa yang dilakukan biasanya? Enggak ngapa-ngapain. 3 tahun enggak ngapa-ngapain. Mengolah produk basah dan produk kering. Produk basah dan apa itu produk basah dan produk kering? Apa kumbahan apa? Produk basah meliputi kaki naga, nugget, bakso tahu gitu. Oh, produk olahan ikan, satu basah, satu kering. Kalau yang kering apa misalnya? Crispy rumput laut, crispy wader, crispy kakap, crispy kulit ikan. Oh iya. Berarti itu udah apa ya? Alatnya gitu udah lengkap ya? Sudah. Oh iya, berarti Mbak Rina ini koyok mau bengi ra ngapalke. Ra ngerti nek ditakoni lek ngapalke tenanan lho. Mau kok ya tekan kene aku. Lah iya, mosok sing dilakoni lali, Mbak. Oh iya. Terus itu pembagiannya gimana? Siapa yang bikin ini, siapa bikin ini atau bareng-bareng bikinnya? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Ya. Terus di rumahnya siapa?
Di rumah produksi, ada rumah Ada produksi. rumah punya rumah produksi. produksi sendiri. Di Wonosobo juga ya. Iya, di Wonosobo Oke. satu. Terus sudah punya perizinan? Apa? Apa ya gue? Dadak moco. Kowe ora ketok apa Ngerti meneh aku. gue. Iya. Oh, ada izin dari suami. Oh ya. Lumayan tuh udah satu langkah yang baik. Gitu Pak. Paling penting. Aku ora diizin ki padha wae arep entuk sertifikasi arep entuk apa? Oh iya. Oh bener. Izin Iya. suami sama izin tetangga. Iya. Boleh. Nah, boleh jualan. Nah, ini dijualnya kemana? Ini Mbak Rina. Kebetulan semua anggota itu penjualan di Pantai Drini. Punya toko, punya Iya. warung. Iya. Oh, kalau Mbak Rina warungnya di mana? Di Pantai Drini. Oh, di Pantai Drini. Berapa los atau satu pasar milik Mbak Rini? Mbak Rini. Lu siapa tahu, saya kan nggak tahu. Berarti punya rumah makan gitu? Atau apa? Apa jual Warung cuma oleh-oleh gitu. oleh-oleh? Berarti ini dibikin di rumah produksi terus dibawa ke warung-warungnya Iya. itu. Oh iya. Yang paling laris apa nih? Yang paling laris Semua produknya apa? laris. Oh semua Wah. laris. Optimis ya. Iya wes. Oke. Oke. Ini kelompok ini sudah pernah dapat apa saja? Pelatihan, alat gitu pernah Ya. dapat? Apa? Dapat alat sama rumah produksi, alat. Rumah produksi itu juga? Ya, dapat. Oh iya, berarti luar biasa ya dapat bantuannya dan bisa dimaksimalkan oleh 23 anggotanya dan semuanya sekarang masih produksi semuanya. Insya Allah masih. Oh iya Itu masih. ikannya dari sini? Ikan? Ya, Jangan dari impor dari Enggak. Australia. dari Pantai Drini asli. Oh, Bu. Drini. Oh, Pantai Drini termasuk yang dibuat seperti ini ya. Produknya apa saja kalau masih hafal? Kaki naga. Kaki naga, bakso, nugget, tahu bakso. Heeh. Kalau yang kering, crispy rumput laut, Rumput laut. crispy wader, crispy kakap, crispy kulit ikan. Oh iya, berarti anggotane tenan berarti apal loh. Aku mengar Ujian. ngecek kok. Men sisan len redeg lho. Iya wes. Ya Yaudah. udah wes daripada ndrodok sakake engko terus pingsan lo ya. Ya, Iya. ya. Kita beri apresiasi dulu ibu-ibu. Matur nuwun. Ternun. Ya. Boleh dibawa. Ye. Ini buat saya aja kalau ini. Oke, dan kita mau mengundang lagi. Ada lagi Mbak Marta. Iya, Mbak Ana. Mbak Ana ini bikin laut. Bikin laut. Iya. Luar biasa. Kalau yang tadi kan olahan hasil laut. Kalau ini laut diolah. Yang mana Mbak Ana? Ayo Mbak. Oh sini Mbak. Ini tadi aja lautnya nganu. Berarti disat iki. Saya tukang ngesat laut ini. Ini lautnya Sini, sini. tumplek tadi Mas. Mbak Ana. Apa? Oh masih bagus langsung dicek. Kok bikin apa Mbak? Biasanya. Mbak Ana. Iya, bikin kue tar, Mhm. aneka kue basah, kue kering, ada nastar dan sebagainya. Oke, berarti bikin roti ulang tahun Nah gitu itu ya? lagi Ya. di shoot tuh. Itu kan tadi laut dan rumput laut itu Oh ceritanya. iya. Ternyata bukan. Mbak Ana tinggalnya di mana? Di Gerok 3 Banjarjo. Nah, kalau yang pesen roti-roti gini kan sebenarnya banyak itu yang nyari tiap hari bahkan orang Iya. tuh ada yang ulang tahun tuh. Ini yang Ini nyari kepasan tadi baru ada pesanan, jadi aku bikin satu buat bawa ke sini. malah dibawa. Berarti sudah ulang tahunan ya kamu? Satu udah dibawa ke sana, Oh, satu satunya bawa ke dibawa. sini. Iya. Tak kira ras itu. Ini Iya. biasanya yang pesen daerah sini aja atau malah sampai Wonosari gitu, Mbak? Kalau kue tarnya belum sampai Wonosari, tapi lingkungan mungkin satu Tanjung Sari, Banjarjo udah. Udah pesen Iya. ke Mbak Semua Ana kalau ulang tahun Iya. ke Mbak Ana. Iya. Oke. Selain roti itu tadi bikin nastar, bikin gitu-gitu. nastar. Itu juga dipasarkan di mana? Kalau nastar setiap Lebaran itu. Berarti setahun Khusus. sekali Iya. menggawe. Iya. Luar Kebanyakan biasa. tapi udah masuk sampai Wonosari, udah luar daerah Tanjung Sari. Ngiklannya lewat mana? Saya ada Instagram, Facebook, Namanya WA. apa Instagramnya? Instagramnya Suci Ana Suci. Oh, Nama Instagram sendiri. pribadi. Iya. Oh, berarti Pribadi. belum Di belum khusus- di belum bionya itu khusus ada ini. keterangan nggak di bio? Kalau bikin Kalau apa? bikin Iya, ini. ada keterangan semua. Apa? Masih ingat nggak bionya tulisannya apa? Lali, Suci Mas. Cokis. Kenalnya pakai Suci Cokis. Suci Oh, Cokis. iya. Terus? Di Facebook juga Suci Cokis. Oh, Terus berarti dikasih link tree enggak? Belum masuk itu. link WA. Masih pribadi. Oh, link lah ya, Iya. link tree. Kan bisa di ini Pak Tri. Nah, iya. Bukan.
dihubungkan Pak Tri maksudnya. Gedok Mas Lintri. Gedok Lintri. Jadi. Oh berarti sudah pakai media sosial. Udah lengkap semua insya Allah. Sudah pernah dengar si Bakul? Belum, baru kali ini. Lah tadi barusan. Iya baru baru tadi ini. Oh iya. Oh. Mau tahu kalau si Bakul ada free ongkirnya? Baru tahu juga. Baru tahu juga. Ya. Mau Gimana? dapat free Mau dapat ongkirnya? free ongkirnya? Boleh. Oh, boleh. Bisa dibahas. Sombong ya? Oh, boleh. Tawarin saya. Iya. Lah kok nggak nyari tahu gitu loh kalau ada free ongkir loh. Belum sampai ke situ, masih tahap. Sibuk bikin produksi ya? Oh. Saya bikin sendiri. Oh iya. Punya asisten nggak? Kendel-kendel. Belum punya? Belum. Masih di Keuangannya sudah dipisah belum? Ini buat jagong, ini buat kulak gitu? Sudah Pak. Sudah? Oh. Keuangan sendiri. Keuangannya berarti nggak ngerusak? Nggak campur. Oh berarti aman. Pinter loh gitu Ben ya. Itu sisi saya pinter. Tapi kalau yang lain ketawa. Soalnya campur. Iya, itu salah satu ya yang nanti juga kalau ikut si Bakul, ini ibu-ibu nanti bisa dapat pelatihan-pelatihan termasuk bagaimana kita mengatur, memanage keuangan bisnis kita, usaha kita. Sekali. Gitu Mbak Ana. Terima kasih. Ya. Mbak Ana mungkin ada yang mau disampaikan biar usahanya semakin berkembang. Apa kira-kira apa yang belum? Semuanya kayak sudah ya Pak. Wah, Keren nih. Udah. Anak gue Pak Lurah keren-keren nih. Optimis nih. Mentang-mentang punya laut. Yang penting optimis dulu. Oh, bener banget. Betul. Matur nuwun Mbak. Matur nuwun Mbak Terima Ana, kasih luar kita berikan biasa. tepuk tangan. Luar biasa, kita di sini ketemu orang-orang optimis, orang-orang yang pokoknya menatap masa depan tuh nggak ada suram-suramnya pokoknya. Iya, dan gini loh, nggak melihat dari sisi kelemahan kekurangan, tapi kita melihat kita tetap punya potensi. Itu dia. Nah, kita nanti setelah ini kita kenalin narasumber kita siapa aja, walaupun kita sudah spill dikit ya. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Masih dari Balai Kalurahan Banjarjo Kapanewon Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Ini kayaknya di sini tuh yang aroma-aroma seafood gitu ya. Iya, ini bakul-bakul di pinggir pantai semua. Iya. Nah, jadi kalau mau ke Gunung Kidul salah satunya boleh ke sini. Boleh. Karena ini dekat dengan pantai Drini, ada pantai Drini, ada pantai macam-macam. Tapi kita akan kenalkan dulu narasumber kita ya. Tadi sudah kita kenalin dikit-dikit sih. Betul sekali. Yang sudah dikenal pasti ada. Jadi ibu-ibu dari yang di depan ada yang dikenal siapa? Masa nggak kenal? Pak Lurah, lah iya. Wong ini tempatnya sendiri oh ya. Nah, yang pertama yang di dekatnya saya ini beliau ini lagi merangkap jabatan ya. Jadi saya nggak tahu beliau ini pusing apa enggak ya. Tapi yang jelas beliau ini sekarang adalah asisten gubernur untuk bidang perekonomian dan juga merangkap sebagai kepala Bapeda. Tapi tahun yang lalu menikah adalah PJ Bupati Kulon Progo.
prestasinya banyak sekali. Betul. Kita berikan aplaus untuk Bapak Dr. Andes Trisaktiana MSc, Pak Tri. Pak Tri. Semangat pagi seluruhnya. Tadi ada 3 ibu-ibu yang semangat luar biasa. Bikin manggleng, bikin nastar, kemudian bikin bakso ikan. Saya pernah makan bakso ikannya, rasane jansip tenan. Iya Bapak, saya nggak percaya. Biar ngicipi maksudnya. Oh iya Pak, wah nanti harus kita cicipin. Matur nuwun Pak Tri, sampai di ujung selatan DIY nih kita sekarang ya. Tapi timur, kalau dulu kan ke barat, sekarang Bapak ke timur nih. Ya walaupun ujung selatan masih tetap daerah istimewa Yogyakarta. Betul sekali. Iya. Dan kita juga spesial Pak Ketua Dewan, Ketua DPRD DIY ini kembali menyambangi ibu-ibu semuanya, walaupun beliau ini kayaknya sudah tiap-tiap hari ini juga kelilingnya di sini-sini aja gitu ya. Pak Nuryadi SPD. Ya Mbak Marta, selamat sore. Iya, boleh tepuk tangan dong buat Pak Nur. Selalu setia ya Pak. Setia dengan pemilih saya Mbak. Karena dia punya tanggung jawab ini, saya juga tanggung jawab ini. Benar, begitu. Walaupun dia setiap hari, tapi untuk Gunung Kidul adalah double saya, sehingga saya harus ke sini. Betul sekali. Apapun katanya orang. Apapun yang terjadi, tetap diusahakan. Selalu didengar ya Pak, apa yang diaspirasi dari masyarakat ya Pak. Harus. Pokoknya luar biasa Pak Nur dengan masyarakat Gunung Kidul khususnya ya Pak. Ini pokoknya dengan regulasinya tetap diusahakan, dimaksimalkan. Oke. Dan Pak Ketua, ya Pak Ketua. Iya. Pak Ketuanya di sana loh ya. Dan yang jelas ini kita kulon nuwun kepada Pak Lurah Banjarrejo, Pak Dwi Haryanto. Kulon nuwun Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pasukannya memang ibu-ibu ya Pak, kalau UKM ya di sini Pak. Sedaya kemawon Kelurahan Banjarjo, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Niki bapak-bapaknya tindak ada Pak di sini Pak. Wonten namung mboten kathah. Karena ingkang terampil menika kan untuk jenis kegiatan menika kan ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Terus bapakipun bapak-bapak senesipun. Oh dados lurah kaya to gitu. Yo enggak, kan lurahe akeh. Nah, itu kan salah satunya jadi lurah itu bapak-bapak. Yang ibu-ibu terampil-terampil. Tapi bener ya Pak, ini wilayah pantai ada yang ikut sini ya Pak? Nggih, leres sangat. Wilayah Kelurahan Banjarjo menika termasuk wilayah yang terluas di Kapanewon Tanjung Sari. Oh ya. Gadah destinasi wisata pantai wonten ing Pantai Ndrini. Lan ugi wonten Pantai Watu Bolong. Wonten Pantai Ngrumput atau ingkang pun kenal Kosakora, Puncak Kosakora, Puncak Kosakora. Nggih. Lajeng ya alhamdulillah warga ing Banjarjo menika tanganipun terampil. Wonten potensi ingkang sampun wonten ing Kelurahan Banjarjo saking kelautan, saking laut, saking segara menika ibu-ibu ingkang wilayah selatan kreatif damel olahan produk dari hasil tangkapan para bapak-bapakipun ingkang dados nelayan. Dados bapakipun dados nelayan, ibunipun ingkang masak lan ingkang memasarkan. Kolaborasi menika. Kolaborasinya bagus sekali ya. Saya sangat menika amargi napa-napa mbetahaken yatra. Yatra niku napa niku? Pokoke ngoten niku lho. Kula nggih dadi basa Jawa to nek ngeten iki kula bingung. Aku terus bingung. Nggih, berarti ini kolaborasi bapaknya bekerja di laut, ibu-ibunya yang mengolah, memasarkan hasil lautnya. Oke. Dan ugi ing Banjarjo menika kan ingkang selatan ibu-ibu ngolah produksi saking hasilipun bapak-bapak nelayan, lajeng ingkang sektor utara menika ingkang para petani dados ngolah manggleng telo dadi manggleng menika lan ugi macam-macam jenisipun mboten namung manggleng saged saking dados patilo saged macam-macam jenisipun wonten gethuk dan sebagainya. Oke. Tergantung wilayahnya berarti ya Pak ya. Kalau selatan ya banyak mengolah hasil laut. Oke. Terjemahan ada di sini. Nanti ada ya teksnya di sini. Lah kan nggak semua tahu maksudnya apa. Leres sangat. Matur nuwun Pak Lurah. Lajeng selanjutnya
Makanya mantenan deh. Iya. Walaupun kedapi. Dikedapi. Selanjutnya ini kita punya ketua Poklasar, kelompok pengolah dan pemasar. Ini ada Ibu Marikem sebagai ketua Asosiasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul. Iya Bu Mar. Bu Marikem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Poklasar. Iya. Poklasar itu kelompok pengolah dan pemasar. Itu apa ini, anggota apa? Itu kalau yang saya terjuni itu dari hasil perikanan dan kelautan. Oh, ya. Jadi khusus ini untuk mengolah dan dan pemasar. Hasil laut dan dipasarkan. Iya, ada berapa anggotanya? Se-Gunung Kidul saya ada anggota 86 kelompok. 86 itu kelompok. Iya. Padahal masing-masing kelompok bisa berapa masing-masing orang? Kelompok karena organisasi saya ambil hanya ketua kelompoknya. Oh, tapi per ketua itu kan punya anggota. Contohnya dari Mentari itu termasuk itu anggota saya, ketuanya Bu Supriyanti yang tadi. Oh iya. Itu ada 23 anggotanya. Itu berdiri tahun 2001. 2021 tadi ya. Iya. Sak kesele pokoknya. Saya mewilayahi dari Pantai Sadeng sampai Pantai Gesing. Dari timur ke barat. Luar biasa ini Bu. Menaungi pantai-pantai anggotanya. Wah, enak ini Pak Nur cekel ketuane untuk anggotanya juga banget nih. Loh, ini berarti anak pantai ya. Anak pantai. Dan mohon maaf mungkin peserta yang hadir di sini ada yang belum kenal saya. Kalau yang sini ini teman saya semua, mungkin karena ada yang satu dusun sama saya. Ini tapi yang teman. sebelah sini ini satu desa sama saya. Kalau dusunnya berbeda. Iya. Ini dari Kero, ini dari ada yang dari Melian, ada yang dari Wonosobo. Yang ini pengolah pertanian, yang ini pengolah hasil perikanan. Berarti tadi wilayahnya ya. Tapi Utara dan semua Selatan juga ya. karena saya di UMKM semua saya rangkul semua. Cukup untuk tangannya. Untuk pengolah dan pemasaran, seandainya nanti dari pertanian juga ingin bareng-bareng belajar sinau sama saya siap untuk datang ke Keruk nantinya. Oh iya. Tersun. Kalau gitu melengkapi saja apa yang tadi disampaikan oleh Ibu-ibu Pak Lurah. Ini sebenarnya juga punya wilayah ini karena ada destinasi wisata. Pak Lurah sendiri punya program apa untuk para pelaku UKM? Ya, kawula matur ngagem basa Jawa karena menika daerah istimewa Yogyakarta, jangan sampai hilang Jawanya. Bapak-bapak sampun ngendika ngagem basa nasional, sebelah kula sampun ngagem basa nasional, kula tak mempertahankan keistimewaan. Ampun ngantos ical istimewanipun ngaten. Wah, leres sangat. Saya sangat. Pokoknya awake dhewe ngono terus. Aku terus bingung ngomong apa. Meneng bae pokoknya. Mendel kemawon nggih. Nggih. Monggo. Insyaallah kami pemerintah Kelurahan Banjarjo nggadahi program untuk peningkatan perekonomian masyarakat dari baik para nelayan ingkang wonten ing wilayah Pantai Ndrini lan sak kiwa tengenipun ugi baik para petani yang ada di sektor tengah ke utara. Lajeng karena kalurahan menika nggadahi tempat wisata ingkang sak estu majeng wonten ing Pantai Ndrini menika sak menika dados tujuan wisata ingkang langkung terkenal wonten ing wilayah selatan menika. Pemerintah Kelurahan namung saged mendorong untuk semuanya bisa berjalan mendapatkan hasil dari sektor pariwisata dan sektor dari kelautan juga. Karena tanpa ada dorongan dari beberapa pihak termasuk pemerintah Kelurahan untuk memberikan motivasi kula kinten kirang jangkep, kirang lengkap ngaten. Walaupun dari pemerintah provinsi kados dene Pak Nuryadi. Matur nuwun Pak Nur sampun kathah program ingkang pun paringaken dhateng warga masyarakat Kelurahan Banjarjo mugi bermanfaat saestu kagem warga. Lajeng ugi dari pemerintah daerah kabupaten sudah banyak
andilnya di situ. Namun kami masih mengharap sekali kepada seluruh stakeholder yang ada, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah maupun warga masyarakat sekitar, untuk bekerja sama agar apa yang menjadi cita-cita warga masyarakat Kelurahan Banjarjo menika pun saged terwujud utawi tercapai ngaten. Lajeng wonten ing wilayah wisata menika kita ampun ngantos namung terpusat wonten ing wilayah selatan. Pemerintah Kelurahan sampun mempunyai program untuk membuat tempat wilayah wisata non pantai, memanfaatkan wilayah-wilayah alam ingkang wonten ing wilayah Kelurahan Banjarjo sektor utara. Wonten tempat pemasaran dari hasil olahan ibu-ibu, wonten tempat kagem bercengkrama adik-adik SD, TK dan sebagainya. Menika sampun mulai merintis untuk kita buat itu agar pemerataan sektor pariwisata menika ampun ngantos namung tertumpu pada wilayah ingkang sektor selatan kemawon. Menika ingkang dados program sebagian kecil program pemerintah Kelurahan, dan yang jelas kami pemerintah Kelurahan sangat berharap bantuan baik dari warga masyarakat maupun dari pemerintah menika saged saling menyengkuyung supaya apa yang jadi cita-cita menika terwujud. Mekaten, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Boleh dong apresiasi buat Pak Lurah. Jadi punya program yang jelas ya. Ini tidak hanya pantai, ternyata potensi yang berarti lain di selatan sudah ada pantai, kalau di utara sudah ada pembangunan apa Pak mungkin? Ini ada destinasi wisata non pantai. Kita mengembangkan kawasan wilayah Telaga Sempu. Oh, ada Telaga. Telaga Sempu. Namun masih saya berharap nanti dari pihak pemerintah provinsi untuk membantu kami untuk bagaimana caranya air itu biar awet. Karena sekarang tinggal sedikit. Tapi insya Allah kalau nanti ada campur tangan dari pemerintah, itu akan bisa awet seperti dibuatkan embung atau semacam apa biar untuk warga masyarakat di sekitar situ. Lokasinya juga bisa, di sebelah mana Pak? Di sebelah utara Bapak. Daerah utara. Ya, di sebelah ada utara Telaga. Di Dusun Jarah. Dusun Jarah. Sudah bisa dilihat di Google Map. Oh sudah iya. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek. Iya, baik. Nah, Pak Tri Saktiana, ini kan pemerintah provinsi juga melihat sampai ke bawah gitu ya. Nah, ini ada pengembangan kawasan. Pak Nur monggo ngunjuk loh Pak. Iya. Ini seperti ini pengembangan dari kelurahan, tapi juga sudah destinasi wisata yang itu bisa dibilang dimiliki oleh kabupaten sebenarnya. Nah, itu bagaimana mengelola sehingga integrasinya itu bisa nanti UKM-nya juga bisa dapat porsi, dan kemudian kesejahteraan masyarakatnya bisa. Nah, itu dari kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau kita mengibaratkan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta ini seperti pesawat Mbak. Pesawat yang punya 4 baling-baling. Baling-baling itu kalau sebutannya Pak Lurah kitiran. Nah, kitiran yang pertama itu adalah sektor pertanian. Pertanian dalam arti luas termasuk kelautan. Nah, desa ini punya potensi itu. Lautnya punya, pertanian di darat juga punya, pertanian ada. Yang kedua, kitiran yang kedua, baling-baling yang kedua adalah industri rumah tangga. Desa ini ugi kagungan Bapak, industri rumah tangganya, makanannya manggleng dan sebagainya luar biasa. Kitiran yang ketiga, nah ini kitiran pariwisata. Nah, desa ini juga punya kitiran yang ketiga ini, kitiran pariwisata. Tinggal yang keempat, kitiran yang keempat adalah pendidikan dalam arti luas. Ini yang barangkali perlu ditumbuhkan untuk pendidikan dalam arti luas. Tapi 3 kitiran utama yang bisa menggerakkan pesawat tadi, pesawat ekonomi desa ini sudah dipunyai. Pertanian komplit, baik darat maupun laut. Industri kecil, industri rumah tangga, ibu-ibu ini segep-segep, tangannya terampil-terampil, semangatnya luar biasa. Kitiran yang istimewa, pariwisatanya, pantainya laris manis. Ya. Jadi
3 kitiran dari 4 kitiran tadi ada di desa ini. Tinggal kita menyambung-nyambungkan. Nah, untuk menyambung-nyambungkan, saya yakin Pak Nuryadi pasti membantu. Infrastruktur. Nah, infrastruktur ini tidak hanya infrastruktur fisik, jalan, listrik sudah ada, tapi juga infrastruktur digital zaman sekarang. Jaringan internet. Kita lihat di sini jaringan internetnya sudah cukup kencang ya Pak ya, walaupun tidak kencang-kencang banget. Nah, kita nanti bisa meratakan jaringan internet itu sampai ke tepian pantai, tempat-tempat wisata. Mungkin jaringan di sana belum sekencang di kelurahan ini. Ini infrastruktur baik untuk fisik, jalan dan sebagainya, dan infrastruktur digital. Nah, saya yakin Pak Nur tentu sangat memperhatikan kesulitan-kesulitan masyarakat di sini untuk bisa mengembangkan diri, sehingga keempat kitiran yang 3 sudah ada dan bagus di sini nanti berputar tambah kencang, masyarakat makin sejahtera. Seperti itu, Mbak. Sebuah apresiasi buat Pak Tri ini. Karena ternyata tidak semua tempat itu punya tadi ya. Dari 4 tadi. Itu tadi kita sudah minimal punya 3 tadi ya. 3. Nah, yuk pesawatnya sudah terbang walaupun agak miring-miring gitu, tapi lumayan lah, sudah mabur lah. Iya. Gitu. Jadi tinggal bagaimana kita semuanya ikut menangkap peluang ini. Betul. Potensi yang ada ini harus terus kita tambahkan ya. Nah, sebentar lagi kita nanti boleh tanya yang ke Pak Nur ya. Dukungannya seperti apa? Jadi kalau pengen tahu seperti apa, kita tetap di Sarasehan Si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Sepada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke. Drama baru aja dimulai, ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Si Bakul. Semua kebutuhanmu ada di situ.
Aku sebenarnya mau nyicipin manggleng loh. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang rasa ini. Yo nanti saya mau ngicipin rumput laut. Sing rada larang loh. Ketoke larang rumput laut e. Nggih. Oh. Itu tuh rumput laut itu rumput kepanasan. Kenapa? Lah kalau di darat kepanasan dia di laut. Oh, terus nyemplung gitu ya. Nek rumput laut niku lebih tinggi ya harganya. Kenapa, Bu? Karena le nandir neng laut. Karena Patri nyarinya sulit. Nyarinya. Pakai berenang Mas gitu loh. Makanya kita akan cari tahu sejarah itu kan butuh dukungan. Jadi kan kita sudah bikin manggleng itu harus ada ceritanya. Rumput laut tuh harus ada ceritanya biar lebih menarik lagi. Ngopo toko iki ono rumput laut seko Banjarrejo kayak gitu-gitu kan harus ada ceritanya. Nah, terus? Gitu. Makanya harus disambung-sambungkan. Tapi yang terpenting itu dukungannya. Nah, sekarang kita akan tanya langsung ini Pak Ketua Dewan. Dukungannya dalam bentuk apa, Mas? Dukungannya tuh tolong diperjelas dulu. Lewat saya dulu baru oh enggak ya. Langsung Pak Nur aja ya. Langsung Pak Nur. Dukungannya Dewan, Pak, buat ini masyarakat pantai nih. Padahal kan sekarang kan Pak Gup ini juga ini kan sebagai wajah depannya DI ya, Pak. Siap. Ya. Jadi kalau bicara Dewan tidak hanya bicara masalah pantai. Ya. Tugas kami sebagai wakil rakyat itu sebenarnya lembaga kami ada 3. 1 legislasi, 2 budgeting, dan 3 pengawasan. Jadi kalau legislasi itu hasilnya nanti perda kalau di daerah, kalau di pusat hasilnya adalah undang-undang. Yang kedua budgeting, anggaran. Yang ketiga nanti pengawasan. Kalau melihat di sini tadi Pak Lurah paparkan tadi, diri sangat siap betul. Potensinya ada, Pak Lurah mencoba untuk memanage bagaimana di area selatan dan di utara. Ide ini itu sangat bagus. Sebagai eksekutif di tingkat bawah, tentunya harus di backup dengan eksekutif di tingkat atasnya. Kan terlihat di sana ada laut, di sini ada embung, Pak. Betul ya Pak ya? Pertanyaan berikutnya, jika embung itu bisa dibuat dengan baik dan bisa mengaliri sawah misalnya, clear, dana kesehatan bisa di situ, kelas. Maka ini harus ada perencanaan yang baik, karena bagaimanapun bicara Gunung Kidul tidak semua wilayahnya surplus air, bahkan minus air. Jika ada potensi embung ini luar biasa, sehingga tadi Pak Lurah ngetiko bagaimana caranya supaya air yang di embung itu tidak cepat habis gitu kan. Nah, pasti teknologi ini ya, sehingga pasti kami menangkap dalam posisi apa yang direncanakan oleh eksekutif kami yang mencoba untuk menyempurnakan dengan anggaran-anggaran itu. Tidak mungkin perencanaan pada kami di lembaga kami, tapi Pak Lurah pasti ada koordinasi dengan Pak Penewu, dengan Pak Bupati. Jika itu menjadi kewenangan provinsi tingkat 1, maaf, Pak Tri Sakti nanti yang mau coba, dan kami tinggal menganggarkan. Prinsipnya Bapak sekalian, bahwa untuk DIY ini kan 1 plus, ada persatunya adalah dibanding yang lainnya, karena kita itu istimewa. Istimewa itu posisinya seperti pada waktu kita terjajah awalnya. Kita merdeka juga kita berjuang untuk merdeka. Dana istimewa itu hanya konsekuensi logis daripada undang-undang keistimewaan. Undang keistimewaan sudah 11 tahun yang lalu, dan itu juga kita perjuangkan. Tapi embrio itu sudah ada sejak kita sebelum merdeka. Karena bagaimanapun posisi Sultan adalah beliau adalah sangat konsen dengan itu. Setelah Indonesia merdeka pun juga menyatakan di belakang Republik. Bahkan anggaran APBN pertama juga dari Ngasot Dalem, bahkan pemindahan ibu kota juga pada kita. Sisi lain, Soekarno punya jargon jas merah, jangan sekali-kali menggunakan sejarah. Disitulah Undang-Undang 350 pada waktu itu posisi DIY masih setingkat dengan provinsi. Artinya apa? Diberikan ruang untuk mengatur diri sendiri tanpa harus berbeda dengan pusat. Itu secara gitu lah. Setelah itu kita kembali lagi, setelah itu agak tenggelam,
ceritanya banyak kita sampaikan. Kembali lagi 11 tahun yang lalu undang-undang keseimbangan selesai. Akad atas keinginan lurah-lurah sepuh pada waktu itu, atas keinginan dukuh-dukuh sepuh pada waktu itu, atas keinginan masyarakat Yogyakarta yang sadar bahwa kita itu punya hak untuk istimewa. Artinya berjuang. Dan terakhir seperti itu, konsekuensi logis daripada itu, pemerintah pusat setelah menetapkan itu memberikan dana keistimewaan. Itu sekarang plusnya di situ itu. Sehingga dana keistimewaan itu harus kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Clear, gubernur clear dalam hal ini, sangat clear. Artinya gunakan aja. Hanya memang mekanisme dana keistimewaan dengan APBD yang biasa itu memang agak berbeda. Kalau APBD itu perencanaan 1 tahun sebelumnya, kalau dana justru 2 tahun sebelumnya. Tapi pasti ada kebijakan-kebijakan. Yang terpenting, anggaran apapun kita harus bisa manfaatkan dengan baik dan dilaporkan dengan baik. Ini yang terpenting. Melihat perencanaan Pak Lurah tadi, kelihatannya harus ada pemikiran lebih lanjut. Paling tidak ini aspirasi. Paling tidak untuk saya sebagai wakil rakyat ini sebagai aspirasi bahwa di sini ada cerita itu, di sini ada perencanaan itu, di sini ada potensi itu. Tidak mungkin diselesaikan Pak Lurah sendiri, tidak mungkin sampai tingkatan Penewu, bahkan mungkin tidak mungkin hanya tingkatan kabupaten. Kami akan mencoba jika di tingkat 1 pun belum, kita masih mencoba untuk diskusi dengan pusat. Karena embung ini menjadi kebijakan kami atau kebijakan pusat. Gak soal, jika itu banyak pasti pusat. Dan clear bagi kami untuk komunikasi dengan pusat, itulah. Makanya kajian itu penting, Mas Tri. Ya, penting sekali untuk bagaimana ini di kelurahan, Mas? Banjarjo ini ada satu potensi bisa dikembangkan jadi embung. Dan jika itu terjadi, alhamdulillah, pasti warga Banjarjo akan lebih sejahtera daripada saat ini. Oke. Optimis banget pokoknya. Betul. Ya. Yang penting kajian. Iya. Karena kajian itu bisa untuk presentasi, bisa kelihatan ya Pak gambarannya mau punya embung ini besok. Ya semoga bisa terwujud dengan dukungan Pak Nur. Siap. Nah, ini karena Pak, itu ada sektor yang membutuhkan kan, betul, yang pertanian. Real. Jadi benar-benar dibutuhkan pertanian, karena di sektor utara kan pertanian butuh embung untuk mengairi. Nah, tapi kalau lebih pintar lagi ya itu bisa jadi juga sebagai destinasi wisata gitu ya, wisata dan tentu pantai saja jadi tempatnya buat UKM nanti. Wah, ini luar biasa ini potensinya ketemu di sini, ketemu komitmen bersama untuk bersama-sama membangun Banjarjo. Ya. Okay. Nah, karena ini juga mumpung ada ketuanya kelompok gitu ya. Kelompok ini yang punya anggota banyak sekali, tentunya aspirasi dari anggota itu juga penting sekali untuk mengembangkan kelompoknya. Ini bersama Bu Marikem, mungkin bisa menceritakan lebih lanjut tentang kegiatan anggotanya dan keinginan ke depan tentunya untuk kesejahteraan yang jelas. Silakan ya, Ibu. Bu Mar. Terima kasih. Untuk saat ini memang anggota UMKM yang ada di Gunung Kidul, karena UMKM sekarang naik kelas, kita gerakkan yang terutama untuk pengolahnya dan juga untuk pemasarnya juga. Saya ini tadi kaget dengar Pak Lurah ngendiko bahwa akan ada wisata baru di Banjarjo. Itu saya sudah wah, berarti UMKM Banjarjo ini ada peluang besar untuk masuk ke situ, membawa produk-produknya. Nah, ini saya turut bertanggung jawab untuk menggerakkan UMKM yang sekarang ada di Gunung Kidul dan juga khususnya di Banjarjo. Ini saya bertanggung jawab sekali, akan saya gerakkan bagaimana supaya UMKM Banjarjo khususnya ini bisa mengangkat perekonomian keluarga, terutama untuk membantu bapak-bapak. Nanti ibu-ibu semua, karena sekarang ini yang masuk UMKM itu kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapaknya ditinggal. Bapak-bapaknya ditinggal? Iya. Maksudnya ditinggal bekerja sendiri ya? Iya, maksudnya ditinggal. Bilang, ada yang nelayan, ada yang petani, ada juga yang buruh, ada yang jadi perangkat desa gitu kan. Bapak-bapak ditinggal, ibu-ibu saya dorong bagaimana UMKM bisa maju, keluarga bisa diangkat dari UMKM dengan produk-produknya yang ada di Gunung Kidul atau di Banjarjo. Kalau produk di kelautan, karena saya sudah berdiri di Indrini itu mulai tahun 97, Pak.
Anak saya baru umur 3 tahun. Ini juga ada usaha di sana ya Bu Maria? Saya sudah berkecimpung di Pantendrini, sudah menjadi bakul di sana. Dulu waktu itu saya cerita sedikit ya Pak. Saya bakul ikan sampai ke pasar Wonosari, itu teman karib saya Mbak Parti itu mati urip sama saya itu dulu. Ya urip terus bae. Terus bae. Itu saya bakul iwak itu ke pasar Wonosari dari Drini itu jam 1 malam Pak. Jam 1 malam saya menggendong setrihum. Setrihum itu jumlahnya 2. Yang jumlahnya 2 saya isi gorengan ikan sama Mbak Parti sampai Wonosari itu adzan subuh. Itu saya jual di sana, itu rekoso saya dulu Pak. Tapi sampai sekarang saya juga masih rekoso. Berarti konsisten ya. Bagus itu. Istiqomah itu bagus. Tapi alhamdulillah dengan adanya UMKM ini dan saya dipilih oleh Bapak Kepala Dinas Kelautan untuk menjadi MBOE UMKM dari perikanan. Waktu tanggal 13 Februari kemarin saya dilantik oleh Bapak Bupati untuk mendorong atau istilahnya mendampingi UMKM di Gunung Kidul ini. Saya sangat salut dengan ibu-ibu sekarang yang langkahnya malah justru akan melebihi langkah bapak-bapak. Karena ibu-ibu sekarang bukan hanya ibu-ibu yang dulu kerjanya masak, tidur di rumah, ngurusin anak. Bukan Mbak, sekarang ibu-ibu luar biasa, menjadi tulang punggung keluarga di rumah istilahnya. Bukan hanya bapak yang menjadi kepala keluarga bapak, tapi kebanyakan yang menjadi tulang punggung adalah ibu-ibu. Padahal dulu itu tulang rusuk loh, sekarang tulang punggung juga. Sekarang sudah diubah. Dulu terciptanya dari tulang rusuk, tapi sekarang malah jadi tulang punggung. Itulah ibu-ibu sekarang. Nah, saya berharap sekali, marilah kita sebagai perempuan jangan hanya tinggal diam di rumah. Jangan terima Bu, di rumah dikai duit bapak jangan terima. Kita harus berjuang semangat, cari uang sendiri. Apa yang kita buat, yang kita produk, yang kita pasarkan, kita lanjutkan. Terutama produk Gunung Kidul, produk keruk khususnya manggleng. UMKM dari keruk luar biasa sudah menciptakan manggleng sendiri, gitu. Manggleng sendiri kita jual sendiri. Untuk pengolahnya memang kita harus betul-betul bisa membuat konsumen kita lebih tertarik, Bu. Jadi kalau pembuatnya produk tidak bisa membuat konsumen tertarik, yang pemasaran juga sulit untuk menjualnya. Nah itu ada pelatihan-pelatihan nggak di kelompok? Ada. Kalau yang sudah masuk asosiasi perikanan, setiap 1 bulan sekali itu ada pelatihan. Ada pelatihan yang mengadakan juga dari Dinas Kelautan, dari provinsi dan juga dari Gunung Kidul. Itu setiap bulannya diambil 3 orang sampai 5 orang, dan untuk tempat pelatihannya sudah disiapkan di kampus AMTA Yogyakarta. Jadi kerjasama juga dengan perguruan tinggi ya? Iya, iya. Nah ini ngomong-ngomong kalau sudah ada pelatihan-pelatihan, ini sudah pada tahu Sibakul belum anggotanya? Kebetulan yang masuk organisasi Ulam Sari Handayani itu 86 anggota sudah masuk Sibakul semua. Woi, tepuk tangan dong. Dan kalau untuk seperti tadi yang maksudnya yang di Mentari yang produknya apakah sudah ada izin-izin, itu mohon maaf saya mewakili juga dari Mentari karena salah satu pendiri Mentari adalah orang yang seperti ini. Jujur saja, waktu tahun 2001 saya bersama Ibu Ketua, lah itu sudah full untuk izin dari kelompok Mentari. Ada terakhir ini mencari halal sudah semua, terus yang terakhir kalinya itu yang apa itu
Saya agak lupa. Pokoknya semua sudah siap, Pak. PRT. Wah, PRT sudah sudah ada. Semua izin mentari sudah siap, bahkan sudah ada bantuan rumah produksi. Rumah produksi sudah, peralatan sudah. Tapi untuk mbak-mbak semua yang ada di UMKM Banjarjo, kalau misalnya nanti membutuhkan peralatan atau kurang peralatan, ini ada bapak kita. Oh enggak nih. Pak Nur. Ini ada bapak kita, Pak Nur Yati. Kenapa? Monggo. Yang penting penjenengan nggih pirsa piyambak. Loh, Bu Mar, itu rumah produksinya itu sekarang bisa digunakan juga nggak sama kelompok yang lain? Maksudnya kan tidak semua kelompok punya peralatan yang sebagus kalau itu sudah dibangun sebagai rumah produksi. Ini ada. Kalau yang mentari itu memang khusus untuk mentari, satu kelompok. Tapi anggota saya ada 12 kelompok yang sudah mendapatkan rumah produksi. Luar biasa. Plus peralatannya sudah komplit. Bahkan mentari sudah kalau nggak salah ada 3 kali mendapatkan peralatan. Bantuan peralatan. Oke. Wes, itu dia. Ini keren. Tapi saya yakin kerennya ini karena ya ibu-ibu seperti ini orangnya kan banget ya, ibu itu optimis banget. Wong gunung Kidul banget loh, pokoknya semangatnya orang nggak peduli. Saya sangat menyayangi teman-teman saya satu seperjuangan. Selalu mengajak ibu-ibu dimanapun saya ada, saya mengajak ibu-ibu, ayo semangat, jangan lemah, karena saya merasa didorong sekali untuk membimbing, untuk mendampingi ibu-ibu yang masuk UMKM. Oke, luar biasa. Terutama yang pengolah dan pemasarnya. Nggih, paling sulit saya mendampingi yang pemasar. Karena pemasar itu harus tidak usah punya muka. Kalau pemasar punya muka, ya, kalau pemasar itu punya muka tidak laku jualannya. Berarti kudune raine ya, itu gini misalnya contoh saja. Menjual dagangannya di pasar ikan misalnya. Kalau mukanya diumpetin, istilahnya tidak mau tawa-tawa, nggak mungkin bakal laku. Nah, kita harus ayo. Gitu. Itu nanti kita jadiin slogan ya buat UMKM di Gunung itu. Ayo. Iya, mohon maaf di sini saya agak kemayu karena ini sederetan saya cantik sendiri loh. Oke. Tapi di sini yang paling ngiri itu aku sama bapak-bapaknya. Kenapa? Seneng. Duitnya ditompo. Iya kan? Duitnya nggak diterima ya. Iya. Tapi itulah wanita-wanita hebat tangguh dari Gunung Kidul yang sangat luar biasa. Jadi menjadi perempuan mandiri. Benar sekali. Ini tadi Bu Marini sudah keren sekali, sudah mendorong teman-temannya. Nanti kalau kurang apa-apa lemparkan ke Pak Nur. Itu benar ya. Jurusannya jelas ya. Jelas itu. Punya trik seperti itu keren sekali. Baik. Semoga obrolan kali ini itu memberikan inspirasi dan juga berdampak. Yang paling penting adalah setelah ini kalau tadi urusan pemasaran, ini sebenarnya si Bakul ini adalah sebuah sistem yang dibangun oleh Dinas Koperasi UKM DIY. Salah satunya juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk pemasaran, termasuk ini sebuah sistem untuk market hub. Jadi untuk membangun jejaring. Betul sekali. Nanti ibu-ibu hari ini pokoknya langsung ya ketemu dengan Mas Dimas dan Mbak Atika. Nanti langsung untuk daftar si Bakul bagi yang belum ya. Yang sudah punya NIB angkat tangan. Wah, yang belum berarti tinggal dikit banget ya. Nanti di sana. Dari sudah semua. Kemarin ada himbauan bahwa semua pedagang harus punya. Saya langsung bergerak. Pedagang Pantai Ndrini hampir 200 orang sudah semua saya ber-NIB. Iya. Kalau nggak punya NIB orang pencairan gitu ya langsung punya semua. Pencairan apa Mas S-nya? Air laut dulu, Mbak. Iya. Oke, ini apresiasi salut buat ibu-ibu semuanya hebat ini luar walaupun biasa. Di ujung selatan, keren. Tapi ternyata sangat luar biasa ya. Gak setiap hari kita ketemu yang seperti ini ya. Ini sangat hebat sekali, sangat luar biasa dan Pak Lurah juga punya cita-cita yang bisa diwujud nyatakan dengan nanti disusul kajian-kajian biar dibawa Pak Nur
Nanti akan diteruskan ke Pak Tri. Iya. Kita akan kolaborasi. Eksekutif nanti yang akan menjadi eksekutor. Betul. Iya. Yang akan mewujudkan dalam bentuk program, dana-dana akan diketok dari sana, termasuk free ongkirnya. Semoga tahun depan tambah lagi, Pak. Mau nggak ibu-ibu dapat free ongkir? Nanti tanya Mas Dimas gimana caranya ya. Sekali lagi kita apresiasi untuk narasumber kita hari ini, Pak Tri, matur nuwun, Pak Nur, Pak Lurah dan juga Bu Mar. Iya, kita sama-sama Mar. Beda nasib. Marta. Iya. Dan akhirnya kami berdua harus pamit dari Sarasehan Sibakul. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Tetap semangat UMKM, kita semangati lagi. Kita mau yel-yel ibu-ibu. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja. Istimewa. Dan kita akan segera menyambut sebuah sajian tari Rupo Kembyang dari Sanggar Sekar Buana.
Mencirate kono